Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Tirandana Putra dengan NIM 1806640. Pada kali ini saya akan meresponi pertemuan pertama di mata kuliah Teknik Pembentukan Logam. Oke, lanjut saja. Pertama adalah proses manufaktur. Apa sih sebenarnya proses manufaktur itu? Proses manufaktur yang pertama ada proses. Proses adalah sebuah metode yang dilakukan untuk menghasilkan produk dari raw material atau bahan mentah. Sedangkan manufaktur adalah metode yang dilakukan untuk merubah raw material dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Pembentukan logam atau membentuk logam secara garis besar membentuk logam secara deformasi plastis dengan bantuan perkakas logam mulai dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang diinginkan dan lebih kompleks. Tujuannya dari membentuk logam adalah pertama, mendapatkan produk-produk logam yang dengan bentuk yang diinginkan. Kedua, membentuk sifat-sifat mekanis tertentu yang dibutuhkan, seperti kekerasan, kekuatan tarik, keuletan, serta sifat-sifat permukaan. Ada beberapa proses manufacturing, antaranya yang pertama ada solidification, yang kedua ada bulk deformation, yang ketiga ada sheet forming, yang keempat ada particulate process. Yang pertama, solidification. Solidification merupakan proses memanas material padat menjadi bentuk cairan kemudian dicetak menjadi bentuk yang diinginkan. Ini sama seperti dengan pengecoran. Pengecoran dipanaskan, dilelehkan lalu menjadikan bentuk yang diinginkan. Material utama yang digunakan ini disebut melt. Contoh proses solidification adalah blok mesin pada sepeda motor. Yang kedua, bulk deformation. Block deformation merupakan bahan utama billet, bar, dan section merupakan proses pembentukan logam yang dikerjakan dengan proses machining. Contoh produk dari proses ini rangka atau chassis pada kendaraan bermotor. Yang ketiga, sheet forming. Sheet forming adalah proses pengerjaan pada material lembaran atau plat yang bahannya diantaranya plat, sheet, dan strip. Contoh produk dari proses pengerjaan ini adalah bodi kendaraan bermotor. Selanjutnya ada particulate process. Particulate process adalah proses membuat satu produk yang bahan utamanya berupa powder atau serbuk logam yang dikerjakan dengan ditekan menggunakan cetakan sehingga bentuknya menjadi yang diinginkan. Perbedaan particulate process dengan solidification merupakan pada heat treatment-nya. Heat treatment merupakan perlakuan panas. Di solidification kita mengenal ada perlakuan panas, dicairkan, dan dilelehkan. Sedangkan di particulate process adalah cold working. Proses ini biasanya dilakukan pada produk yang memiliki ukuran yang sangat kecil, contohnya bearing dan juga roda gigi pada jam tangan. Selanjutnya ada klasifikasi proses pengubahan bentuk logam berdasarkan temperatur kerja. Menjadi ada dua. Yang pertama adalah pekerjaan panas atau hot working. Syaratnya adalah temperatur kerja lebih besar dibandingkan temperatur kristalisasi. Yang kedua ada pengerjaan dingin atau cold working. Temperatur kerjanya yang lebih rendah daripada temperatur kristalisasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan hot working. Yang pertama keuntungannya adalah cacat logam berkurang. Yang kedua perbaikan mikrostruktur. Sedangkan kerugiannya adalah toleransi ukuran yang buruk. Kedua, mudah bereaksi dengan lingkungan luar. Yang ketiga adalah kondisi permukaan yang buruk. Misalnya ada kelebihan dan kekurangan cold working. Yang pertama adalah permukaan produk yang baik. Yang kedua adalah toleransi yang baik. Yang keempat adalah sifat mekanis yang baik. Serta kontaminasi dengan lingkungan yang kecil. Selanjutnya ada kerugian dari gaya deformasi. Kerugian yang pertama adalah gaya deformasi yang besar. Yang kedua alat lebih kompleks. Yang ketiga keunggulan produk akhir yang sangat buruk. Oke, mungkin sekian dari saya. Cukup saja. Sumbernya dari PPT Pembentukan Logam yang punya Pak Haifan. Terima kasih dan stay healthy and keep at home. Oke, terima kasih.